Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Diurianto. Saya guru matematika peminatan di kelas 10 dan kemudian guru matematika wajib di kelas 11. Jadi sekedar info saja. Selamat datang anak-anak. Salam perkenalan dari saya. Mungkin perkenalan lebih jelasnya ada di PPT yang pernah saya bagikan di e-learning. Kemudian di sini saya akan mengajar tentang bab pertama materi kita, yaitu tentang eksponensial dan logaritma. Nantinya di semester ini kita hanya akan belajar eksponen dan logaritma. Eksponen ini pernah kita bahas atau pernah kita pelajari saat kita kelas 9 SMP. Sehingga di sini diharapkan ketika pembelajaran seharusnya sudah bisa. Namun ada pendalaman-pendalaman, kemudian latihan-latihan soal agar nantinya kalian lebih mahir dan lebih bisa untuk menerapkan materi ini untuk pembelajaran-pembelajaran yang berikutnya. Baik anak-anak, silahkan dibuka UKBM Matematika Peminatan. Nah, di sini covernya seperti ini ya. Kalau seandainya kalian sudah download, kemudian kalau belum download, nanti minta teman yang sudah download. Insya Allah nanti ada siswa yang sudah saya kirim. Baik, di sini materi pertama kita adalah fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Di sini kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian yang 4.1-nya yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Di sini kita dalam seminggu akan bertemu selama sebanyak 3 jam pelajaran dalam satu minggu ya. Kemudian tujuannya di sini agar kalian dapat mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya, kemudian terampil dalam menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial pun juga dengan fungsi logaritma. Baik, untuk peta konsepnya di sini karena materi kita ada 2, eksponen dan logaritma. Yang pertama ini nanti adalah eksponensial. Kita akan belajar tentang yang pertama ini adalah fungsi, kemudian bentuk pangkat, kemudian bentuk akar. Kemudian untuk bentuk pangkat sendiri yaitu meliputi bilangan bulat, bilangan nol, bilangan negatif, dan bilangan pecahan. Kemudian dalam bentuk akar nanti ada 3, bilangan rasional, bilangan irasional, dan merasionalkan penyebut bentuk akar. Bilangan rasional dan irasional sendiri nanti operasinya adalah tambah, kurang, kali, kemudian bagi. Kemudian untuk logaritma ini nanti mungkin sekitar 2 bulan lagi kita pelajari, yaitu hubungan eksponen dan logaritma. Kemudian jadi hubungan eksponen dan logaritma. Jadi eksponen di sini nanti jangan dilupakan karena dia nanti akan kita pakai untuk mempelajari yang namanya logaritma. Kemudian kita pelajari fungsi logaritma, kemudian sifat-sifat dari logaritma. Nah, di sini sebagai pendahuluan bahwa ini ada sebuah masalah. Yang pertama itu adalah ada 7 pekarangan, kemudian setiap pekarangan ditanami 7 pohon mangga. Setiap pohon mangga memiliki 7 cabang, setiap cabang menghasilkan 7 buah mangga. Nah, kira-kira berapakah banyak buah mangga seluruhnya? Nah, apakah kalian bisa menghitung? Kemudian, dapatkah kamu menyatakan banyak seluruh buah mangga dalam bentuk yang lebih sederhana? Nah, di sini kita
kenapa harus belajar eksponen? Ya karena untuk menyederhanakan ketika ada soal seperti ini. Kemudian juga yang nomor 2 adalah sebuah bank memberikan suku bunga majemuk pada penabung sebesar 1,2% per tahun. Pak Amir menabung di bank tersebut sebesar 100 juta rupiah. Tahukah kamu berapa besar uang Pak Amir setelah 4 tahun? Nah, di sini juga termasuk dalam eksponen. Jadi ketika kita belajar eksponen banyak ilmu yang akan kita dapat, kemudian kita dapat menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian di sini juga ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu tentang pelipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang nikmat Allah ketika kita hitung akan sangat banyak, sehingga setiap hari seharusnya dan memang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar yaitu di kegiatan belajar 1. Nah, di sini kalian juga bisa membaca buku teks pelajaran matematika peminatan jilid 1 untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 2013 revisi penerbit Erlangga, kemudian halamannya 5 sampai 20. Nah, di sini ada konsep eksponensial. Yang pertama adalah pangkat bulat positif secara umum dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, di sini ada A, kemudian dia dipangkatkan N, sehingga dia akan sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik. Nah, titik-titik di sini itu artinya dan seterusnya. Kemudian dikali lagi yang paling terakhir yaitu dikalikan A. Nah, sebanyak N faktor. Maksudnya apa? Nah, keterangannya di sini. A ini adalah bilangan pokok. A adalah bilangan pokok. N itu adalah pangkat atau disebut eksponen. Kemudian A pangkat N itu adalah bilangan berpangkat. Jadi ketika A dikali A semisal sampai 10.000. Nah, maka A ini dipangkatkan 10.000. Kalau seandainya A sampai 100 juta, maka N-nya nanti juga 100 juta. Maka A dipangkatkan 100 juta. Jadi seperti itu. Kemudian jika A dan N bilangan bulat negatif. A dipangkatkan N didefinisikan sebagai berikut. Jika A dipangkatkan negatif N, maka dia akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Min-nya hilang, negatifnya hilang karena dia menjadi penyebut. Jadi ketika pangkat pindah menjadi penyebut, maka dia akan berubah bentuk operasinya. Jika semula dia positif jadi negatif, ketika dia negatif maka pindah jadi positif. Kemudian pangkat 0 untuk A anggota R, M, dan N bilangan bulat positif serta M sama dengan N dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat M dibagi A pangkat N ini akan bisa kita tulis A menjadi M dikurangi N. Sebelumnya A di sini adalah bilangan pokok, R ini adalah bilangan real, M dan N ini adalah variabel. Nah, variabel di sini bisa kita rubah menjadi apapun. Nah, kemudian di sini ada bilangan bulat positif, ada syarat bahwa M ini nilainya akan sama dengan N. Semisal M-nya 5, maka N-nya juga 5. Nah, kemudian ada syarat yang berikutnya yaitu A itu tidak boleh sama dengan 0.
Nah, kemudian kalau dalam penerapan soal seperti apa? Nah, seperti ini. Jika A, nah di sini A, di sini juga A, sama-sama A, pangkatnya yang berbeda. M, yang satunya adalah N. Kemudian operasinya apa? Pembagian. Jika angka pokoknya sama-sama A di sini ya, pangkatnya M dan N, maka A di sini akan dipangkatkan dengan M dikurangi N. Kenapa kok dikurangi? Ya, karena di sini ada pembagian. Maka ketika ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama, angka pokok yang sama, maka yang pertama M dibagi, nah ini jadi kurang, kemudian dikurangi N. Nah, di sini tadi ada syarat bahwa M sama dengan N, maka N-nya ini kita rubah menjadi M, sehingga M dikurangi M. A dipangkatkan M dikurangi M, maka hasilnya adalah A pangkat 0. Dan ketika A pangkat 0 atau bilangan apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Maka secara umum dirumuskan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian sifat-sifat eksponensial. Nah, di sini ada 8. Yang pertama adalah jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka dia akan sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi kalau dikali ditambah. Nah, kemudian ini dibagi. Ketika dia dibagi maka dikurang seperti yang di atas ya. Jadi ini memang harus kalian pahami dan kemudian bisa dihafal. Cara cepat menghafal gimana? Selalu belajar, selalu latihan soal. Ketika kalian latihan soal maka otomatis nantinya kalian akan hafal sendiri. Tanpa dihafalkan akan hafal sendiri. Kemudian yang ketiga, jika A dipangkatkan M, kemudian dia ditutup atau dia dikurung dan kemudian dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya itu dikali. Jadi ketika mereka dipisahkan dengan tanda kurung pada pangkatnya, maka pangkatnya akan dikali, sehingga menjadi A dipangkatkan M kemudian dikali dengan N. Kemudian yang berikutnya yang D, ketika A dikalikan B dan mereka itu ditutup oleh kurung, kemudian mereka dipangkatkan N, maka pangkatnya itu untuk semua. Jadi A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N. Yang dibagi sama dengan perkalian. Jadi kalau A dibagi B, dia ada di dalam kurung, kemudian dia dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, kemudian yang E, yang F ini sama dengan yang E, bedanya yang E itu pembagian, yang F itu dibuat pecahan, yaitu A per B. A per B kemudian ditutup dengan kurung, kemudian dipangkatkan M, sehingga jadinya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian yang G yaitu ketika A dipangkatkan P per Q, di sini pangkatnya pecahan yaitu P per Q, maka dia bisa ditulis menjadi akar Q dari A dipangkatkan P itu berapa. Jadi nulisnya adalah Q ini ditulis di atasnya akar, kemudian P karena dia penyebut, dia ditulis menjadi pangkatnya A. Jadi akar Q dari A pangkat P. Kemudian yang terakhir adalah A dipangkatkan 1 sama dengan A. Jadi bilangan pokok berapapun ketika dia dipangkatkan 1, nanti dia hasilnya adalah A atau dia dirinya sendiri. Kalau misal bilangan pokoknya 2, ya nanti hasilnya adalah 2.
Nah, kemudian untuk lebih memahami materi yang ini, kita akan berlatih. Di sini ada 4 soal. Nomor 1 silahkan kalian cari sendiri 2 contoh bilangan berpangkat. Kemudian untuk nomor 2 dan 3 dan 4, nanti untuk nomor 4 silahkan kalian kerjakan sendiri juga. Nomor 2 ini akan saya jelaskan salah satu saja. Dari A, B, C, D, E akan saya beri contoh salah satu saja. Kemudian yang 3 juga sama, A sampai D akan saya beri contoh satu juga. Baik, untuk contoh-contoh soalnya, yaitu pada UKBM 1 kegiatan belajar 1. Di sini soalnya ada 5. Kita pilih saja yang C. Untuk pembahasannya adalah ketika ada soal 28A dipangkatkan min 4, kemudian dikalikan B pangkat 5, dan dia dibagi oleh 7 dikalikan A pangkat min 2, kemudian dikalikan B pangkat min 3. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, di sini kan kita disuruh menyederhanakan ya. Di sini ada 28, kemudian di sini ada 7. Berarti 28 ini bisa disederhanakan dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 4. Nah, bisa kita tulis seperti ini. 28 dibagi 7 itu hasilnya 4 yang di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada A, di sini ada B, di bawah juga sama ada A, ada B. Nah, untuk mempermudah kalian, kita lihat yang di atas A-nya pangkat 4, yang di bawah pangkatnya min 2. Nah, kira-kira min 2 sama min 4 ini besar mana? Nah, min 4 sama min 2 itu adalah besar min 2. Sehingga A pangkat min 4-nya ini kita pindah ke bawah. Ketika pindah berdasarkan sifat yang tadi, yaitu semula dia min, maka pindah ke bawah jadi plus. Kalau seandainya dari bawah plus, pindah ke atas jadi min. Kalau di atas plus, maka pindah ke bawah jadi min. Kalau dari bawah min, pindah ke atas jadi plus. Sehingga bisa kita tulis di sini di bawah A dipangkatkan min 2 karena di sini min 2. Di sini kok ditambah 4 karena di sini dia berubah. Ketika dia di atas, ketika dia di bawah, maka berubah menjadi plus, sehingga pangkatnya adalah A dipangkatkan min 2 kemudian ditambah 4. Kemudian yang B gimana? Besar yang mana kira-kira? B pangkat 5 dan B pangkat min 3. Nah, 5 sama min 3 ini besar yang mana? Besar yang 5. Sehingga yang kecil kita pindah. Sehingga min 3 pindah ke atas menjadi plus 3. Sehingga jadinya yang atas ini nanti adalah 4 dikalikan B 5 ditambahkan 3. 4 di sini tetap turun, kemudian B 5 ditambahkan 3 ini menjadi 8. Kemudian yang bawah sebagai penyebutnya A-nya di sini min 2 ditambah 4. Berapa? Min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian bisa kita tulis juga seperti ini. Ya, biar menjadi tidak pecahan ya, biar tidak pecahan kita rubah 4 B pangkat 8 dikali A dipangkatkan min 2. Kenapa kok min 2 padahal di atas 2? Nah, di sini dia ada di bawah. Ketika dia pindah ke atas, maka dia akan menjadi min pangkatnya.
Jadi ketika memang soalnya uraian, boleh kita jawab salah satu. Namun ketika nanti pilihan ganda, maka kalian harus bisa merubah. Misal kalian ketemu 4B pangkat 8 per A pangkat 2 di dalam pengerjaan kalian, tapi kok nggak ada di pilihan ganda. Nah, bisa jadi di pilihan ganda itu sudah dirubah seperti ini, yang menjadi 4B pangkat 8 dikalikan A dipangkatkan min 2. Jadi memang kalian harus pintar-pintar dalam merubah. Nah, kemudian di soal yang nomor 3 kita pilih contoh yang lain. Tentukan nilai dari. Nah, nilai dari berarti kita mencari nilai atau hasil akhirnya. Oke, kita pilih di sini yang C. Yang C di sini yaitu soalnya 64 dipangkatkan 2/3 dikalikan 2 pangkat min 1, kemudian dikalikan 3/2, di sini dikurung, kemudian dia dipangkatkan 3. Nah, kita di sini bisa merubah 2 pangkat 6. Nah, 64 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 6. Kemudian yang lain tetap, kemudian 2 pangkat min 1-nya tetap, kemudian yang di dalam kurung ini kita pecah sehingga 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Di sini 6 bisa kita sederhanakan dengan 3, sehingga kalau 6 dibagi 3 hasilnya 2, kemudian 2 dipangkatkan 2 di sini 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Kemudian dikalikan 2 pangkat min 1-nya tetap, 3 pangkat 3, kemudian nah di sini 2-nya pangkatnya menjadi min 3 karena dia pindah ke atas. Jadi biar tidak ada perperan, biar enak, kita jadikan 1. Nah, kemudian kita operasikan semua pangkatnya. Jadi bilangan pokoknya di sini yang sama adalah 2, 2, 2, 2. Nah, 3 ini tidak termasuk, kita tulis paling akhir. Tadi di salah satu sifatnya, sifat yang pertama, bahwa ketika dikalikan maka pangkatnya ditambah, sehingga 4 ditambah berapa? Negatif 1, kemudian ditambah negatif 3. Atau bisa kita tulis seperti ini, yaitu 4 dikurangi 1, kemudian dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 0. 4 dikurangi 1, 3, 3 dikurangi 3, 0. Maka hasilnya 2 pangkat 0. Nah, 3 pangkatkan 3 di sini, seharusnya 27 ya. Seharusnya 27, saya rubah dulu. Jadi nanti 2 pangkat 0 ini 1 dan 9 di sini seharusnya 27, berarti hasil akhirnya nanti 27. Maaf, ada kesalahan tulis. Kemudian yang nomor 4, silahkan kalian kerjakan sendiri. Terima kasih. Ini saya edit dulu ya, biar kalian biar kalian paham.
Oke, hasilnya adalah 27. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.